lahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar, karunia yang besar kepada kita. Karena menuntut ilmu itu wajib. Ya, artinya kalau kita tidak menuntut ilmu berdosa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita, melapangkan waktu kita, mensehatkan kita, dan mudah-mudahan dalam kesempatan di majelis-majelis ilmu kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa mungkin masih suasana lebaran karena masih Syawal ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada ibu-ibu semuanya. Semoga Allah menerima seluruh ibadah, rangkaian ibadah sepanjang Ramadan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hasil ya. Jadi setelah Ramadan itu memang saatnya kita mengevaluasi, melihat-lihat apa yang lebih baik dari kita, apa yang meningkat dari kita, apa yang keburukan yang sudah hilang dari kita. Jangan sampai perjuangan sepanjang Ramadan itu ternyata tidak memberikan dampak ya kepada kita. Tak lupa sholawat dan salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, baginda Nabi kita, Rasulullah SAW yang kita cintai, yang beliau pun telah mencintai kita sebelum kita mengenal beliau. Sungguh tidak adil ketika ucapan sholawat yang kita sampaikan kepada beliau hanya basa-basi saja. Karena beliau mendoakan kita dengan sepenuh jiwa beliau, dengan kecintaan beliau. Dan kelak bahkan beliau akan menanti kita, umatnya, di sebuah telaga haud untuk membekali kita menempuh perjalanan panjang di padang mahsyar. Apakah kita adalah bagian dari mereka yang mendapatkan gelas-gelas minuman itu atau tidak? Sangat tergantung dari sikap kita di dunia ini kepada beliau seperti apa. Ketika kita berharap mendapatkan syafaat kelak dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW, kita juga harus menengok sebesar apa ikhtiar kita untuk mengenali beliau, untuk mengikuti beliau, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti beliau dengan benar tanpa kita mengenal beliau. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita adalah yang paling sunnah, yang paling setia kepada baginda Nabi tanpa bukti. Maka menelusuri kehidupan beliau adalah merupakan di antara ikhtiar kita untuk mengenal lebih jauh dari beliau agar kita tidak salah ketika kita mau meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sudah mengimani dalil yang ada di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu dalil yang sudah terpatri di dalam hati umat Islam, bahwa umat Islam wajib untuk meneladani Rasulullah SAW. Adalah merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menetapkan Al-Quran sebagai tuntunan hidup bagi manusia, maka Allah memilih
manusia terbaik untuk dijadikan teladan bagi kita seperti apa mengikuti hidayah Rasulullah, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu, mengikuti petunjuk Allah itu seperti apa, maka Allah menurunkan nabinya untuk menyempurnakan risalahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada keteladanan yang sempurna. Bahkan menyelisihinya adalah sesuatu yang bukan dilarang lagi ya, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sebelumnya saya ingatkan ibu-ibu bawa Quran semua. Bawa ya, karena kita mungkin mau buka ya beberapa ayat Al-Quran agar kajian kita lebih komprehensif. Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ancaman kepada manusia. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW, kalau di terjemahan ini menentang ya Rasulullah SAW, sesudah jelas kebenaran itu baginya, lalu mengikuti jalan wayatabi ghairu sabilil mu'minin, kemudian dia mengambil jalan yang bukan jalannya orang mukmin. Jadi barang siapa yang menyelisihi cara hidupnya Rasulullah SAW, barang siapa yang menyelisihi jalan hidupnya Rasulullah SAW, lalu dia mengambil jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, ya kata Allah apa? Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Maka kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi mengikuti Nabi itu merupakan konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Tidak bisa dipisahkan. Beriman kepada Allah itu satu paket dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Mengikuti Al-Quran itu satu paket dengan mengikuti sunnah nabinya. Dalilnya banyak ya ibu-ibu semuanya. Satu lagi lah ya saya ambil dalil surat Al-Hasr ya. Surat 59. Ayat yang ke-7, tapi di ujungnya ya. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ayat surat 59 ayat 7 yang kalimat pertamanya ma'afa Allahu ala rasulihi, ini tentang fa'i sebetulnya ya. Ayat ini membahas tentang fa'i, tentang kalau ghanimah itu rampasan perang yang diperoleh setelah ada pertempuran. Kalau fa'i itu harta rampasan yang diperoleh tanpa ada peperangan. Ini sebenarnya ayat tentang fa'i gitu ya. Nah di ujungnya ada kalimat wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Ketemu ya Bu ya?
Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan ujungnya itu ancaman yang cukup berat ya. Apa artinya? Dan apa saja yang diberikan dari Rasul atau apa saja yang datang dari Rasul, apa saja yang datang dari Rasul atau apa saja yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka ambillah dia, dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, ya wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu amat keras siksanya. Nah, dengan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan ini, maka meneladani Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW itu adalah merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Nah, saya dari panitia mendapatkan amanah materi hari ini adalah meneladani rumah tangga Rasulullah SAW. Tahukah ibu-ibu, ini tema besar. Temanya besar sekali. Ya saya iyain aja dulu karena saya harus menjelaskannya kepada ibu-ibu bahwa ini tema besar. Yang nggak mungkin saya jelaskan dalam waktu 1 jam. Ya. Soalnya kalau saya sederhanakan, kesimpulannya bisa salah. Kan misalkan begini. Dan saya tidak mau menggunakan kata rumah tangga ya, keluarga. Saya muridnya Profesor Ais. Profesor Ais tidak setuju dengan konsep menjelaskan tentang rumah tangga, karena dalam satu keluarga kan bisa ada beberapa rumah tangga ya gitu. Keluarga, meneladani keluarga Rasulullah SAW. Saya sederhanakan begini. Saya berkeluarga, Bu Dewi berkeluarga. Beda enggak keluarga saya dengan keluarga Bu Dewi? Beda ya. Kenapa? Orangnya juga beda ya. Ustadz Salafuddin dengan suami saya beda. Bu Dewi dengan saya beda. Latar belakang pendidikan kita beda. Semuanya beda gitu. Maka ketika kita mau membahas tema tentang meneladani keluarga Rasulullah SAW, kita tuh harus kenal dulu dengan pribadi Rasulullah SAW itu sebetulnya seperti apa. Lalu juga kita harus mengenal istri-istri beliau itu seperti apa gitu. Karena begini, pengalaman saya belajar sirah itu setelah kita mengenal karakter-karakter para sahabat. Ketika kita membaca ulasan orang tentang sahabat ini sahabat itu tuh, masa sih sahabat ini sikapnya seperti itu gitu ya, karena kita menjadi tahu karakter-karakter itu setelah kita pelajarinya. Ya. Begitupun ketika kita membaca riwayat-riwayat gitu. Karena di belakang teks-teks hadis ya, itu kan ada sosok-sosok. Di dalam ya yang kita pelajari itu kan teks ya. Teks Quran, teks hadis ya. Tapi jangan lupa di belakang teks Al-Quran itu ada kisah, ada manusia-manusia yang hidup di belakangnya. Di belakang teks hadis, riwayat hadis, itu kan ada manusia-manusia yang hidup. Ya enggak? Ada pelaku-pelakunya. Misalnya begini. Ketika kita berbicara surat Al-Ahzab lah yang sudah populer lah. Sudah Al-Ahzab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abi Lahab itu orang bukan? Iya. Kita harus tahu banget posisi Abu Lahab itu siapa. Kenapa sampai namanya diangkat? Jarang loh. Nama orang tuh, kalau sahabat tuh yang benar-benar namanya disebut tuh Zaid. Zaid dalam surat Al-Ahzab tuh disebut. Abu Bakar tuh gak disebut.
Ketika Allah mengatakan dia adalah salah satu dari 2 orang di dalam gua, itu nggak disebut loh, padahal itu Abu Bakar. Kemudian juga di dalam surat An-Nur ya, yang mengisahkan tentang peristiwa ifk, hadisul ifk. Itu ada ayat ya, itu untuk Abu Bakar. Abu Bakar tahu itu untuk itu, ini ya saya tunjukkan ya. Kisah surat An-Nur ya. Biar kita juga interaktif ya dengan Al-Qur'an. Surat An-Nur itu kan membicarakan tentang hadisul ifk, itu kan yang jelas-jelasnya dari ayat 11 ya. Itu ada ayat yang memang Abu Bakar ini ayat ini untuk saya gitu ya. Tetapi kan tidak disebut bahwa itu adalah Abu Bakar ya. Ayat berapa ya? Ayat 22-nya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini kan Abu Bakar mau memutus santunan yang diberikan kepada keponakannya. Ya, yang keponakan itu terlibat dalam menyebarkan berita bohong, berita isu tentang Ibunda Aisyah gitu. Ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini diakhiri dengan wallahu ghafurur rahim. Ini kan gini. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak menginginkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Abu Bakar tahu ini untuknya. Jadi tidak semua nama itu disebut di dalam Al-Qur'an. Misalkan ayat yang kita tahu peristiwa itu berkaitan dengan Abu Jahal, tapi nggak disebut namanya. Gitu ya. Ada ayat yang berkait itu kita tahu yang ngomong begitu itu dalam Syirah itu adalah Walid bin Mughirah, tapi nggak disebut namanya. Tapi Abu Lahab itu disebut namanya. Istrinya juga nggak disebut. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ummu Jamilah nggak disebut, tapi Abu Lahab itu disebut. Kenapa? Karena kalau dalam kedudukan Sirah itu ya memang keterlaluan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dia paman. Kalau kita belajar Sirah ya, paman yang dalam budaya sosial, dalam sistem sosial Arab, qabilah itu biasanya melindungi keluarganya, ya, saling melindungi gitu. Dia malah mengambil posisi untuk memusuhi. Jadi kan dalam peristiwa misalkan surat Al-Anfal, di belakang surat Al-Anfal itu ada peristiwa tentang perang gitu ya. Nah jadi ketika kita berbicara tentang keluarga Rasulullah SAW, kan ada Rasulullah sebagai kepala keluarganya atau sebagai suami di sini, kan ada istri-istrinya. Di fase di Mekah itu kan istri Rasulullah SAW kan hanya Ibunda Khadijah. Siapa lagi yang dinikahi di Mekah siapa? Selain Ibunda Khadijah, yang dinikahinya di Mekah Saudah dan Aisyah. Ya. Tetapi sepanjang fase dakwah Mekah itu kan yang populer kan yang mendampingi Rasulullah SAW itu kan Ibunda Khadijah. Tentu beda nggak kira-kira? Fase Mekah, ibu-ibu kan pernah ya belajar sirah lah ya, walaupun nggak mendetail-detail ya. Pernah nggak baca buku sirah? Siapa yang udah pernah menyelesaikan buku sirah? Satu aja. Belum? Terus gimana kita nanti kepada Rasulullah mau minta syafaatnya, Bu? Kita nggak kenal Rasulullah, ya. Dan kata Allah, wa azwaju ummahatukum, dan istri-istri Nabi itu ibu-ibumu. Buka ayatnya deh, ntar nggak percaya sama saya. Apa ya Bu, kita sambil tadabbur ya? Nggak apa-apa kan sambil tadabbur? Soalnya ini saya amanahnya besar. Saya disuruh menyampaikan
Meneladani keluarga Rasulullah. Ini besar banget temanya. Biar nggak salah kaprah. Tadi ayat apa? Oh iya, surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab itu surat 33 ya, Bu. Mungkin kita juga baru sadar ternyata istri Nabi itu ibu kita ya gitu. Ayat 6 ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Ya Bu, kita baca ya ayatnya. Nabi itu, gini Bu, saya nggak mau kita menganggap Islam itu hanya sampai di ilmu. Islam itu adalah buku panduan, Al-Quran itu buku panduan, Islam itu adalah cara kita hidup. Ya, cara kita hidup. Al-Quran itu konsepnya, sumbernya, Sirah Nabawiyah itu tutorialnya. Al-Quran itu konsepnya, prinsip-prinsipnya, pedomannya, sedangkan Sirah Nabawiyah itu tutorialnya. Nah, saya ingin kita tuh begitu akrab gitu. Interaksi kita dengan Al-Quran itu jangan cuman secara ritual aja baca Quran itu baik, berpahala iya. Satu huruf 10 kebaikan iya. Tapi interaksi kita jangan gagal juga berinteraksi dengan Al-Quran. Karena di balik ayat itu ada peristiwa yang harus kita ketahui. Ada orang yang diceritakan oleh Allah kepada kita. Dan ada pelajaran yang harus kita ambil untuk kita amalkan. Ya, jadi gak apa-apa nih mukadimahnya agak lama-lama nih ya. Jadi saya ingin tuh kita dengan Islam itu betul-betul menyatu. Bahwa Islam itu adalah memang begitu dekat dengan kita. Ya. Coba Bu, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama. Lebih punya hak yang besar untuk dimuliakan, untuk dihormati, untuk dicintai. Nabi itu haknya besar. Untuk kita cintai, bukan hanya kita ikuti, tapi untuk kita cintai. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, bahkan dari diri kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibumu. Saya mau tanya, ibu ini Allah yang bilang loh. Jadi dan para sahabat memperlakukan istri Nabi betul-betul seperti ibunya. Umar sama Aisyah tuh terpaut jarak berapa tahun? Ya, terpautnya banyak. Umar tuh masuk Islamnya sekitar 33 tahun. Ya. Itu masih di Mekah, fase Mekah. Fase Mekah itu umur ibunda Aisyah itu hijrah kan usianya 9 tahun. Berarti kalau Umar hijrahnya usianya berapa tuh? Masuk Islamnya tahun ke-6. Ya kan? Jadi lumayan terpaut jaraknya. Tapi memanggil ibunda Aisyah tuh bunda. Ummah. Panggilannya itu. Karena mereka meyakini ini. Kita kan masa gak percaya ketika Allah bilang, itu ibumu. Bunda Khadijah tuh ibumu. Rugilah kalau kita pengen ketemu dengan Ibunda Khadijah, kita gak kenal Ibunda Khadijah itu apa. Siapa. Jadi kita mempelajari mereka, mengenali karakter mereka. Karena kita ingin ketemu dengan mereka. Itu ibu kita.
Kalau Allah yang bilang itu ibu, ya ibu sebagaimana kita, ibu kita gimana? Makanya istri-istri Nabi itu kan gak boleh dinikahi sama siapapun. Karena gak boleh kan menikahi ibu. Gak boleh menikahi ibu, gak ada. Tetap mereka sepeninggal Rasulullah mereka tidak menikah lagi. Bunda Aisyah itu kan umurnya panjang. Ya, beliau wafat tahun ke-60 di masa Muawiyah. Di masa Muawiyah. Usianya sekitar 60 lebih. Gak ada yang menikah lagi. Nah, mereka itu adalah ibu-ibu kita. Jadi kenali ibu kita itu dengan baik. Karena mereka punya hak dari anaknya. Kita anaknya. Gitu. Kan beda ya kalau kita memperlakukan mereka sebagai ibu kita. Kita mencintainya. Jadi ketika kita mendengar riwayat-riwayat tentang istri-istri Nabi itu kan kita harus teliti betul-betul hati-hati. Karena kan ada orang-orang seperti orang-orang Syiah yang membenci Bunda Aisyah. Kita kan harus mencari data bagaimana kita bisa melindungi Bunda Aisyah dari celaan orang lain. Sebagaimana kita melindungi ibu kita dari celaan orang lain. Ya, apalagi kedudukannya adalah sebagai sahabiah. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, dan seterusnya. Jadi ternyata ini mereka adalah ibu-ibu kita, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang keluarga Rasulullah SAW, berarti kita mau membicarakan tentang keluarga ibu kita. Nah, ibu kita itu kan ketika Rasulullah SAW wafat, ya ibu kita tuh ada berapa sih? Coba kita sebutkan. 11 kita sebutkan. Ibunda Khadijah yang pertama. Lalu siapa yang bisa menyebutkan 10? Aduh, saya nggak bawa buku ya buat hadiah. 10? Nggak usah semuanya deh, 10 deh. Nggak ada? 5 deh. Oke, 5. Ibu, mereka ibu kita, please. Bu, kalau anak kita nggak kenal kita bilang apa, Bu? Kalau ada anak nggak kenal ibunya, kita bilang apa, Bu? Ya, ayolah ya. Ini tugas dari ketua majelis taklim. Ayo gimana nih, ya? Bunda Khadijah. Berurutan, Bu, bisa berurutan? Bunda Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab ada 2 loh. Ya kan? Ada Zainab binti Huzaimah, ada Zainab binti Jahash. Ya. Yang mantan istrinya Zaid, Zainab siapa? Jahash. Manggilnya Jahash. Ya. Terus Ibunda Hafsah udah, Ummu Salamah. Jangan buka Google lah, janganlah, malulah kita sama ibu-ibu kita. Siapa lagi? Muhabibah tuh, Muhabibah oke. Itu bukan beliau sahaya, bukan ummahat ya, bukan ummahatul, bukan ummul mukminin ya, sahaya. Istri Nabi tapi sahaya, karena itu hadiah, ya. Satu lagi Raihanah juga begitu. Ada lagi Raihanah nggak terkenal kan? Itu juga sahaya Rasulullah SAW. Jadi posisinya tidak ummahatul mukminin, gitu ya. Tapi itu ibu kita karena beliau melahirkan putranya Rasulullah SAW yaitu Ibrahim. Ayolah teman-teman, ngajinya udah berapa tahun ini? Ya, dipelajari, dikenali mereka ibu kita, ya. Ibu nggak membayangkan kita nanti berjumpa dengan mereka, ya. Kan kalau kita salah satu yang mungkin alasan membuat kita rindu akan kematian itu adalah ketika kita dijanjikan untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Dan mereka adalah orang-orang mulia. Ibu tahu nggak kerugiannya ketika kita nggak kenal mereka? Ibu tahu nggak ruginya apa? Ruginya tahu nggak apa? Kita
Kan sekarang kita berinteraksi sama banyak orang, Bu. Ya kan? Dengan karakter macam-macam. Tapi kita kehilangan karakter-karakter manusia sempurna, agung. Kan jadi kehilangan kemuliaannya Ibunda Khadijah. Kenapa Ibunda Khadijah itu begitu agung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, ya. Saya coba walaupun mungkin gini, saya tidak berani menyederhanakan tema ini karena takut salah paham dan memang tidak bisa sederhana ya. Ketika kita berbicara tentang bagaimana saya ngambil istilah ini, oke lah, rumah tangga Rasulullah SAW. Berarti kan kita berbicara tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah dengan Ibunda Khadijah yang beda sekali, gitu kan? Dengan rumah tangga Rasulullah dengan Ibunda Saudah, beda sekali rumah tangga Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah, beda lagi dengan misalnya Sofia yang latar belakangnya Yahudi. Pasti beda kan? Gitu. Jadi saya bilang tidak sederhana kita untuk berbicara tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Yang pertama kita harus kenal dulu pribadi Rasulullah SAW itu seperti apa. Ini untuk mengenal Rasulullah kita harus mempelajari sirah nabawiyah kronologis. Dari Rasulullah lahir sampai wafat. Ya, itu tuh bisa disederhanakan, Bu. Bisa 10 kali pertemuan, bisa 40 kali pertemuan, bisa 150 kali pertemuan. Karena saya ada mengikuti kajian sirah, Bu. Saya ada kajian yang saya ikuti dari 2017 sampai 2025 belum selesai. Itu kajian saya di Al-Irsyad. Sudah 160 materi. PDF-nya ada 160. Sampai sekarang belum selesai. Saya membuat kajian bersama teman-teman. Ada Bu Tetra, ada nggak nih? Dengan Bu Tetra itu di sini cuma 40 kali pertemuan. 40 materi. Tapi saya juga bisa bikin. Saya bikin di Muslimah Sirah School. Itu cuma 10 kali pertemuan. Tapi bisa juga kronologis dibuat setengah jam. Ibu mau yang mana? Pasti milih yang setengah jam ya. Dari lahir sampai wafat. Bisa setengah jam, nanti saya tunjukin kalau yang setengah jam. Ya, ada kajian di YouTube, Ustaz Asep Sobari. Setengah jam menjelaskan kronologis dari lahir sampai wafat. Tapi saya juga punya kajian yang panjang. Nah, untuk mendetailkan, kan kita belajar tentang Rasulullah itu kan belajar tentang masa kecilnya bagaimana, karena masa kecil nanti akan sangat berpengaruh kepada saat beliau dewasa. Bu ya, saya belajar tentang ketahanan keluarga juga. Kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga, membangun keluarga, itu dimulai dari apa? Latar belakang calon suami, latar belakang calon istri itu bagaimana dia dibesarkan. Dari situ. Sekarang yang ibu rasakan. Model pengasuhan suami berpengaruh enggak dengan cara dia membangun keluarga? Bagaimana dia dibesarkan oleh ibunya dulu? Berpengaruh enggak? Berpengaruh. Maka ketika kita bicara tentang ketahanan keluarga, bagaimana keluarga, ketahanan keluarga itu harus berbicara dengan latar belakang calon pengantin. Latar belakang calon pengantin laki-laki dan perempuan. Insya Allah kelasnya mau saya buat. Saya dengan Bu Inong sedang merancang kelas itu. Ini bukan bulan apa deh Bu? Mudah-mudahan Mei udah online. Ibu bisa ikut semuanya. Jadi kami akan memulainya dari ta'aruf. Ta'arufnya Rasulullah dengan Ibunda Khadijah itu seperti apa? Pernikahannya itu seperti apa? Bagaimana Rasulullah SAW itu ketika istrinya satu, bagaimana ketika Rasulullah itu istrinya banyak? Ya, nanti kita bahas gitu. Karena tidak sederhana juga gitu. Tapi paling tidak ibu-ibu, karena begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kita, ingin kita itu benar. Di dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah menitipkan ya nilai-nilai kehidupan Rasulullah SAW bersama keluarganya itu dititipkan kepada istri-istrinya.
Sehingga riwayat-riwayat itu sampai kepada kita dan kita bisa meneladaninya. Coba kita pelajari di surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab. Dari ayat yang ke 32, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi. Berarti yang dipanggil siapa? Khusus ayat ini, siapa yang dipanggil? Istri-istri Nabi. Spesial ya. Kita bisa belajar dari sini nih. Lastunna ka'ahadim minan nisa. Kalian itu tidak sama dengan siapapun. Seluruh manusia di dunia tidak ada yang menyamai kalian. Jaminan ya ini ya. Ini taqoitunna, kalau kamu bertakwa. Dan nyatanya mereka semua bertakwa. Ya. Nah ini kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita punya teladan dari keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan bahwa mereka adalah istri-istri yang luar biasa, istri-istri yang sempurna. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran kepada kita bahwa lastunna ka'ahadim minan nisa, enggak ada yang menyamai kalian itu. Fala tahdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Ini nasihat Allah kepada istri-istri Nabi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Jadi istri-istri Nabi itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah wanita-wanita suci. Bahkan Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah itu di kalangan manusia-manusia jahiliyah saja panggilannya at-thahirah. Berbahagialah kita punya ibu-ibu yang kita teladani, mereka wanita-wanita suci yang Allah jaga kesuciannya. Ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini perintah dari Allah kepada istri-istri Nabi. Wadhkurna, walaupun arti katanya ingatlah, tapi makna secara luas bukan hanya mengingat wadhkurna itu. Istri-istri Nabi itu mengingat, menghafal apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, menghafalnya lalu mengajarkannya kepada kita semuanya. Makanya kita mendapati riwayat Ibunda Aisyah. Riwayat Ibunda Hafsah yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Ibunda Aisyah. Yang kedua Ibunda Ummu Salamah. Ibunda Aisyah 2000 lebih meriwayatkan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Ummu Salamah itu 300 lebih. Beda-beda ya karena memang usianya juga berbeda ya. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan jaminan bahwa rahasia-rahasia Rasulullah SAW di dalam rumahnya itu bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW ketika bersama keluarganya. Ada jaminan dari ayat ini, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ingatlah, pelajarilah, hafalkan, sampaikan
apa-apa yang dibacakan ya di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah. Kan ada wahyu yang turun ketika Nabi bersama dengan Ibunda Aisyah ya. Kan gak boleh dirahasiakan. Atau apa yang diperbuat oleh Nabi yang hanya dilihat oleh Ibunda Aisyah. Misalnya begini. Rasulullah itu kalau mau tidur, beliau mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur. Dari mana kita tahu riwayat itu? Dari Bunda Aisyah. Berarti Rasulullah itu punya baju tidur, walaupun gak dijelaskan lah baju tidurnya itu piyama atau sarung atau apa. Gitu ya, berarti kita gak usah harus ini, enggak. Tapi ganti pakaian. Rasulullah tuh ganti pakaian ketika beliau mau tidur. Kita kan jadi tahu dari Bunda Aisyah. Kemudian Bunda Aisyah kan juga pernah ditanya. Ya Ibunda, apa yang dikerjakan Rasulullah ketika Rasulullah bersama dengan keluarganya? Kata Bunda Aisyah, ala mihnati ahlihi. Rasulullah itu kalau bersama dengan keluarga, dia mengerjakan apa yang kami kerjakan. Kalau kami membuat roti, ya Rasulullah membantu. Ya seperti apa yang kami kerjakan, membantu pekerjaan-pekerjaan kami. Kan kita jadi tahu itu ya ketika memang ibu-ibu kita merasa mendapatkan amanah dari Allah untuk menangkap semua ayat-ayat yang turun di rumahnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi atau apa yang disetujui oleh Nabi itu disampaikan. Kan sepeninggal Rasulullah SAW itu posisi Ibunda Aisyah terutama ya. Karena yang banyak meriwayatkan hadis itu yang dari sisi keilmuan memang yang paling banyak berperan itu kan Ibunda Aisyah. Kan dari sisi lamanya berumah tangga dengan Rasulullah ya. Ibunda Aisyah kan sejak di Mekah. Dari sisi lamanya kan Ibunda Aisyah lah bisa dibilang paling lama ya kan menikahnya dengan Ibunda Aisyah bersamaan dengan menikah dengan Ibunda Saudah. Ibunda Aisyah tuh masa kanak-kanak bersama Rasulullah kan dinikahi usianya 7 tahun. Ibu jangan tanya ya kenapa. Beda zaman, beda budaya. Jangan dipertanyakan itu 7 tahun tuh kayak apa ya. Bukan satu-satunya Bunda Aisyah. Toh ibu nenek-nenek kita juga dulu 9 tahun nikah ya. Nenek moyang kita gitu. Beda budaya. Jangan disamakan budaya waktu itu. Kondisi sosial yang berbeda. Itu memang akan mewarnai kehidupan yang berbeda. Dan kualitas Bunda Aisyah di usia itu kan beda sama kita ya. Itu kalau kita cerita hadisul ifk. Itu fitnah yang begitu besar. Itu kita hitung coba. Bunda Aisyah usianya sekitar 14 tahunan loh. Ya kan itu peristiwanya sekitar tahun ke-5-an lah, 4 tahun ke-5 Hijriyah. Artinya kan 4 tambah 9, 5 lah sekitar tahun ke-5 peristiwa itu terjadi. Tambah 9, 14 tahun. 14 tahun mengalami guncangan fitnah yang begitu dahsyat. 14 tahun. Kita usia begini aja Bu, diguncang dengan difitnah selingkuh coba. Istri Nabi yang paling dicintai, anaknya Abu Bakar. Difitnah berselingkuh coba Bu, itu bukan guncangan, semua terguncang, Rasulullah juga terguncang. Dan itu kerjaan orang menafikan, itu kerjaannya Abdullah bin Ubay. Sakit Bunda Aisyah. Ya. Rasulullah juga terpukul dengan peristiwa itu. Usianya 14 tahun, anak kita 14 tahun lagi apa Bu? Dan bagaimana sikap Bunda Aisyah, itu hadisnya panjang sekali Bu. Diriwayatkan oleh beliau, diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Itu kalau syekh aja saya suka mengikuti syekh ya. Syekh ketika meriwayatkan hadis itu nangis pastilah siapapun. Saya berkali-kali mendapatkan penjelasan hadis itu pasti nangis. Bagaimana Bunda Aisyah menghadapi ujian yang itu dahsyat. Jadi orang yang paling dicintai Nabi bukan gampang Bu. Dahsyat juga ujiannya. Ya. Jadi Ibunda Aisyah kan posisinya menjadi penasehat para khalifah. Para khalifah itu bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang perkara-perkara. Bunda Aisyah nanti kalau kita lihat kiprahnya itu bukan hanya dalam rumah tangga, bukan hanya dari sisi keilmuan.
Nanti setelah Rasulullah wafat itu bagaimana di masa Abu Bakar, apa peran Aisyah di masa. Karena kalau belajar sirah nabawiyah harus dipaketkan dengan belajar khilafah Rasidah, Bu. Jadi nggak terlepas. Ya. Pondasi peradaban itu 40 tahun, Bu. Rasulullah SAW membangun peradaban 10 tahun di Madinah, disambung dengan Khulafaur Rasyidin 40 tahun. Kita harus belajar tuh, 40 tahun tuh peristiwanya apa saja yang terjadi. Di masa Rasulullah terjadi apa? Secara politiknya, ekonominya, sosialnya, kita pelajari semuanya. Bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam kebijakan-kebijakan politiknya, ekonominya, pengelolaan keuangannya bagaimana, Ibu akan berdecak kagum. Sampai saya mengusulkan kepada Ustadz saya, Ustadz harus bikin kelas sekolah sirah wajib ada. Kan umat Islam tuh taunya hukum Islam, hukum hudud. Tapi umat Islam banyak nggak tahu bagaimana di masa Umar pengelolaan keuangan negara, tata kelola negara, tata kotanya gimana, kan kita nggak belajar itu. Sayang banget, membuat kita berdecak kagum. Ali diangkat menjadi khalifah tuh di masa-masa yang sangat sulit setelah pembunuhan Utsman bin Affan. Tapi kenapa tidak terjadi inflasi? Tidak terjadi rakyatnya terus kelaparan? Tidak. Masa Umar bin Khattab itu kan dalam waktu yang sama terjadi penaklukan Persia dan Romawi. Dalam waktu yang sama juga membangun kota Madinah. Tapi warganya dapat santunan. Paling sedikit 50 dinar setahun. Ibu tanya aja dinar sekarang berapa? 6 juta atau 7 juta? Kali 50 aman. Itu yang gak ngapa-ngapain, Bu. Kalau Bunda Aisyah istri Nabi lebih banyak lagi. Istri-istri Nabi dapat 1000 dinar. Bunda Aisyah karena orang yang paling dekat kepada Nabi 1200. Hitung ya nanti sama Ibu. Tapi Bunda Aisyah cukup sehari, Bu, dibagi nampan-nampan, dibagi ke fakir miskin habis. Kata pembantunya Baroroh, Bunda, hari ini kita puasa. Kok nggak ada buat buka? Ya, kamu nggak bilang dari tadi udah habis uangnya. Gitu, Bu. Bukan terus beli tas apa, bukan gitu ya. Jadi ini ayat ini, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Jadi kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan kehilangan bagaimana warna keluarga, bagaimana bahkan suasana interaksi Rasulullah dengan istri-istrinya bagaimana, kita nggak akan kehilangan karena kita mendapatkan riwayat-riwayat itu. Misalnya, bagaimana interaksi Ibunda Aisyah ketika ngobrol dengan Rasulullah SAW itu seperti apa? Ada saat-saat Bunda Aisyah ngobrol begitu serius kalau bab ilmu. Kalau bab ilmu tuh serius sekali Bunda Aisyah. Ya, misalkan ketika berbicara tentang kiamat, tentang hisab. Kata Rasulullah, orang yang dihisab pasti akan celaka. Kata Bunda Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, ya, barang siapa yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Jadi ada dialog ilmiah sebetulnya antara Bunda Aisyah, tapi ada juga sesekali bicara santai. Ada ibu pernah dengar riwayat ketika Bunda Aisyah curhat cerita, ya Rasulullah, tentang kisah 11 perempuan yang menceritakan 11 tipe rumah tangga. Kebayang gak, Bu? 11 tipe wanita. Rasulullah ngantuk gak kira-kira? Didengar loh semuanya. Ya kan? Didengarkan oleh Rasulullah tuh. Jadi kadang-kadang ada hubungan yang sangat santai, ada juga yang sangat serius gitu ya. Dialog Rasulullah dengan istrinya, dengan Hafsah misalnya gitu. Jadi dinamika keluarga Rasulullah itu ya ada nilai-nilai kemanusiaannya. Misalnya tentang hubungan Rasulullah dengan Hafsah misalnya. Hafsah itu yang istimewa dari Hafsah apa? Ibunda Hafsah ya, Ibunda Hafsah putranya siapa Ibu? Umar bin Khattab. Hafsah itu pernah ditalak. Ibu baru tahu ya. Yang istimewa adalah ketika Ibunda Hafsah ditalak,
langit turun tangan. Allah mengutus Jibril turun, selesaikan tuh masalah keluarga Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Jibril, ya Rasulullah, Hafsah itu istrimu di surga, rujuklah dia. Turun tangan itu yang istimewa. Kalau kita kan ada masalah rumah tangga, Jibril nggak turun kan Bu? Kalau Jibril turun saya nganggur dong gitu ya kan, nggak ada yang konsultasi gitu. Itu yang istimewa dari Hafsah. Berarti kan Hafsah sangat istimewa sekali. Ya, sangat istimewa sekali gitu. Itu ada kisahnya sebetulnya, latar belakangnya di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu pendek ya, cuma 12 ayat. Tapi itu berbicara tentang banyak keluarga. Gue sadar nggak tuh? Surat At-Tahrim tuh bicara banyak keluarga loh. Coba kita lihat surat At-Tahrim. Ya, tipe-tipe keluarga. Surat At-Tahrim surat berapa coba? Surat 66 ya. Kalau ngaji itu Bu, enak kalau kita interaktif. Ya. Jadi yang pinternya, ibu-ibunya tambah pinter, gurunya juga harus lebih banyak belajar. Coba Ibu perhatikan surat At-Tahrim dari ayat 1 sampai ayat ke-12 bicara tentang keluarga. Ayat 1 itu sebetulnya bicara tentang keluarga Nabi. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Coba Ibu lihat ya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Karena engkau ingin menyenangkan hati istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi itu manusia, kita harus melihat Nabi dari sisi manusianya juga. Oh, Nabi juga pernah ya melakukan sesuatu kesalahan yang ditegur oleh Allah. Karena Nabi kan manusia. Kalau kita melihat Nabi dari sisi manusianya, istri-istri Nabi dari sisi kemanusiaannya, disitulah kita jadi mendapatkan peluang bahwa kita itu sama-sama manusia sehingga kita bisa meneladani mereka gitu. Oh, berarti kan ada sisi-sisi emosional, cemburu. Ini kan ada ada riwayat yang menjelaskan bahwa ini tentang Hafsah gitu ya dengan Maryam. Ada juga yang mengatakan tentang Aisyah dengan Zainab, tentang madu gitu ya, tentang mengharamkan madu. Tapi ada riwayat lain tentang mengharamkan Maryam gitu, karena Maryah itu kan hadiah ya, sebelum dapat rumah. Buat dapat rumah itu ditinggal di rumah Hafsah. Ibu-ibu rata-rata udah umroh ya. Yang udah umroh banyak ya. Ibu kalau ibu umroh, ibu tahu posisi rumah-rumah istri Nabi? Ini kan kalau kita ke Raudhah ya, yang paling dekat dengan Raudhah itu rumahnya Bunda Aisyah. Itu jadi pasti mengharu birukan di situ ya, karena di situlah saya selalu mencari tiang-tiang yang bersejarah di situ gitu ya. Itu rumah Bunda Aisyah. Nah, rumah Hafsah itu seberangnya. Walaupun jarak usia mereka sebetulnya agak lumayan jauh ya, karena Ibunda Hafsah dinikahi Rasulullah tahun ketiga Hijriah setelah perang Badar sebelum perang Uhud. Berarti kan Ibunda Aisyah udah menjadi istri Rasulullah dari usia 7 tahun ya. Gitu. Berarti kalau di tahun itu Bunda Aisyah usianya sekitar 12 tahun. Usia 12 tahun, Ibunda Hafsah 21 tahun lah gitu ya. Terpaut jauh, tapi itu satu geng. Ibu jangan salah ya, istri Rasulullah itu geng-gengan. Manusiawi gak sih Bu? Justru karena mereka manusiawi, kita jadi bisa meneladani kan? Ada geng-gengan Bunda Hafsah, itu kubunya nih. Wajar gak Bu kayak gitu? Wajar Bu. Orang tuh kalau suaminya kayak Rasulullah, siapa sih yang gak cemburu Bu? Gantengnya, wanginya, baiknya. Ya kan manusia sempurna, siapa yang gak pengen jadi istrinya Rasulullah coba?
Ya kan, jadi kalau kecemburuan Bunda Aisyah tuh ya luar biasanya karena Rasulullah itu sempurna. Mereka tak ada kubu-kubuan. Tapi tentu tidak, cemburu mereka tidak sampai masuk kepada ranah hasad tuh enggak. Nah ini yang ada nggak yang di sini di poligami gitu ya? Saya ingin menasehatkan kepada teman-teman yang hidupnya dalam keluarga berpoligami itu cemburu wajar. Tapi jaga cemburu jangan masuk ke hasad. Di situ sih sebetulnya pengelolaannya. Jadi kubunya Bunda Aisyah tuh Bunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Bunda Saudah. Ya, nah di sini ada kubu lain lagi, Ummu Salamah, Zainab gitu ya. Iya gitu. Jadi nggak apa-apa lah begitu itu kan, wajar lah itu gitu. Jadi ada warna-warna begitu tuh ada. Kan biasanya tuh mereka minta yang cemburu-cemburin minta tolong sama Ibunda Fatimah. Gitu ya. Karena kan mereka juga tahu bahwa Ibunda Aisyah itu orang yang istri yang, dan itu dinyatakan Rasulullah terang-terangan di hadapan para sahabat ketika Amru bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab di depan para sahabat, Aisyah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Sebetulnya itu Amru bin As itu kan waktu itu habis menjadi komandan syariah ya. Berharap tuh beliau tuh disebut namanya gitu loh. Kemudian siapa lagi? Abuha. Siapa? Abuha? Bapaknya berarti Abu Bakar. Jadi tahu istri-istri itu tahu bahwa Ibunda Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu tentang perasaan sih ya Bu ya, itu tentang perasaan gitu loh. Tapi tentang adil itu siapa yang mau lebih adil dari Rasulullah SAW? Ada nggak manusia yang lebih adil dari Rasulullah SAW? Nggak mungkin ada. Kalau Rasulullah tidak adil, kita mau meneladani keadilan dari siapa? Maka kita perlu pelajari. Kenapa Bunda Aisyah sampai mendapatkan posisi seperti itu yang PR kita? Yang perlu dipelajari itu mengapa Ibunda Aisyah sampai punya posisi sebegitunya. Tapi Aisyah tahu kedudukannya tidak akan bisa melebihi kedudukan Ibunda Khadijah. Di atas langit ada langit. Kan Ibunda Aisyah itu yang paling muda. Sampai Ibunda Saudah itu kan tahu diri juga ya, usianya sudah sepuh. Ibunda Saudah sama Rasulullah tuaan Ibunda Saudah. Ya, lebih tua Ibunda Saudah. Beda 2 atau 3 tahun gitu. Jadi Bunda Saudah ketika sudah merasa udah sepuh gitu ya. Bunda Saudah tuh gak mau dicerai, takutlah dicerai sama Rasulullah. Saya ingin mati dalam keadaan saya tetap menjadi istri Rasulullah. Saya ingin dibangkitkan sebagai istri Rasulullah. Beliau juga ingin mencari keutamaan. Semua istri Nabi itu ingin mencari keutamaan. Ibunda Saudah juga pengen mencari keutamaan. Apa keutamaan saya nih? Karena saya posisinya tua. Apa coba? Beliau memberikan jatah malamnya kepada Ibunda Aisyah untuk mencari perhatian Rasulullah SAW. Ya. Jadi kan Rasulullah sayang gak sama Bunda Saudah? Sayang lah. Dan kalau dalam keluarga poligami itu Bu, diberikan hari jatah tambahan tuh luar biasa. Iya, luar biasa. Saya merasakan itu gitu. Ya, suatu hari salah satu istri suami saya itu ada masalah anak-anak yang saya bantu selesaikan. Yus, saya kasih hari tambahan buat Ius ya 3 hari. Saya bahagia Bu. Tambahan hari itu kalau untuk urusan poligami itu luar biasa gitu ya. Senang kita senang juga kalau ternyata ya gitu. Tenang aja Bu, poligami itu bukan momok kok. Kita seperti sepupuan aja. Ya, cemburu kan wajar manusiawi ya. Gitu. Maka pentingnya meneladani kehidupan Rasulullah SAW itu seperti apa. Gitu.
Tapi bukan berarti juga Islam menggampang-gampangkan. Karena kalau saya belajar tentang ketahanan keluarga, membangun satu keluarga saja bukan mudah itu, Bu. Saya belajar ketahanan keluarga ya kepada Profesor Ois gitu ya. Beliau kan guru besar ketahanan keluarga. Membangun satu keluarga tuh panjang lebar Bu penjelasannya gitu, bukan mudah juga gitu. Maka perlu kita memadukan antara bagaimana kita meneladani keluarga Rasulullah SAW dengan teori-teori ketahanan keluarga, itu penting untuk memadukannya. Jadi kita kalau bicara tentang keluar tuh nggak cuma ngomongin parentingnya saja, ya kan? Ngomongin tentang kewamah saja, ngomongin tentang istri, ketaatan istri saja, nggak bisa. Kita harus bicara tentang bagaimana konstruk bangunan keluarga tuh seperti apa, pondasinya bagaimana. Ya kan, Rasulullah SAW itu sebagai Rasul tentu pondasinya kuat. Karena agama itu kan dalam teori ketahanan keluarga saja kan, bagaimana nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan itu menjadi pondasi yang kuat. Keilmuan menjadi pondasi yang kuat. Dari Rasulullah sebagai Rasul pasti pondasinya sangat dalam sama kuat. Kita pun begitu, kalau mau membangun keluarga yang kuat, yang berketahanan itu nilai-nilai tauhid harus kuat. Nilai-nilai tauhid harus mewarnai kehidupan keluarga. Apapun masalahnya tidak akan kita menyimpang dari nilai-nilai ketauhidan. Yang saya dapati hari ini di ruang-ruang konsultasi keluarga, orang kalau bermasalah tuh kayak meninggalkan nilai-nilai keimanannya. Loh, tauhid di mana? Orang kalau datang berkonsultasi itu, Bu, kok kayak nggak ada nilai iman tuh? Di mana nilai iman itu? Kan pondasinya harus kuat. Setelah membangun pondasi kuat, bahwa tujuan berkeluarga itu harus jelas tujuannya apa. Kita harus bersama-sama saling merangkul, berjalan menuju kepada jannah bersama, berakhir di jannah. Kalau kita mau berakhir di jannah tuh bagaimana membangun tiangnya seperti apa? Saling berbagi peran, suami perannya sebagai suami, laki-laki itu kan sebagai suami, sebagai ayah, peran ini harus dimainkan betul. Maka Islam memberikan pondasi, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu pegangan kita. Gak bisa diganggu gugat, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Maka keluarga muslim itu, konsep keluarga kita yang berketahanan itu harus hierarkis, harmonis, agamis. Gak mungkin kita bilang sama laki-laki perempuan itu sama, enggak sama. Islam, Allah yang mengatakan laki-laki dan perempuan enggak sama. Laisa dzakaru kal unsa, itu ayatnya begitu, enggak sama laki-laki dan perempuan, mau dibilang disama-samain enggak sama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki di atas, laki-laki yang memimpin. As-solihatu qanitat, perempuan itu punya kewajiban taat kepada suaminya. Maka laki-laki kalau mau ditaati, bagaimana memainkan peran sebagai pemimpin, nilai-nilai kewabahnya dikuatkan. Kan itu yang terjadi kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah begitu mencintai Aisyah nggak pernah marah? Marah. Suatu hari Bunda Aisyah tuh cemburu kan, kan Rasulullah tuh gini, kalau sahabat sedang berbicara tentang peristiwa-peristiwa di Mekah, ya kan, namanya kan ini rumah Bunda Aisyah, ini masjid, kan bercerita tuh kedengaran lah oleh Bunda Aisyah. Kalau cerita tentang peristiwa di Mekah, Rasulullah itu berbinar-binar karena kan Rasulullah mengingat dalam peristiwa-peristiwa itu ada peran Khadijah. Lalu kalau Rasulullah itu menyembelih kambing, bagikan ke sini, bagikan ke sini. Siapa itu ya Rasulullah? Teman Khadijah. Pernah ngobrol juga dengan seorang nenek-nenek lama, kata Bunda Aisyah. Siapa itu ya Rasulullah? Teman Khadijah. Bahkan suatu hari pernah ada Halah itu adiknya Ibunda Khadijah. Beliau mendengar suaranya Halah. Itu kok persis suara Khadijah, Khadijah sampai sebegitunya gitu ya. Lah entahlah itu Bunda Khadijah itu kebaikannya seperti apa. Sampai Rasulullah itu kalau diingatkan tentang Khadijah itu Rasulullah itu pasti berubah wajahnya.
Jadi ketika Ibunda Khadijah di dalam hati Rasulullah walaupun sudah memiliki 11 istri, tetapi ada satu tempat yang kosong yang tidak pernah terisi oleh siapapun. Entah seperti apalah itu wanita yang luar biasa itu. Ibu harus belajar tentang Ibunda Khadijah. Sampai sebegitunya punya kedudukan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak pernah marah kepada Khadijah, tidak pernah. Ibunda Khadijah itu begitu sangat memahami siapa suaminya. Jadi Bunda Aisyah tahu sebesar apapun cintanya kepada beliau, beliau masih ada yang di atasnya. Ya kan suatu hari cemburu, ya Rasulullah, kenapa selalu Khadijah? Kenapa selalu Khadijah? Bukankah Allah telah menggantikan Khadijah dengan wanita yang lebih baik? Rasulullah marah. Tidak ya Aisyah. Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Dia adalah orang yang pertama beriman ketika semua kafir. Dia orang yang pertama memberikan harta untuk mendukung dakwahku. Dan dia adalah orang satu-satunya istri yang memberikan anak kepadaku. Kata Bunda Aisyah, itu diriwayatkan oleh Bunda Aisyah sendiri. Kata Bunda Aisyah, sejak saat itu aku tidak berani lagi mengungkit-ungkit tentang Khadijah. Jadi sesayang-sayangnya Rasul ada juga marahnya. Itulah qawam, itulah qiyam, ya itulah pemimpin. Tahu kapan marah, kapan memanjakan, kapan memberi, kapan menahan. Itulah pemimpin. Dan ingat ya Bu, qawamahnya suami harus dibantu oleh kita. Kalau kita tidak mengakui otoritas kepemimpinan suami, maka kepemimpinan suami akan tergerus. Kalau kita tidak menghormati kepemimpinan suami, nilai-nilai kiwamahnya suami, kepemimpinan itu akan tergerus. Jadi kita yang harus mendukung. Kan sering banyak yang curhat nih. Saya punya komunitas selain Rumah Quran, saya punya komunitas belajar jadi ibu. Ya, ibu-ibu yang punya IG, teman-teman punya IG kan? Bolehlah follow IG Laju Belajar Jadi Ibu. Ya, itu hanya bicara tentang keluarga dan pendidikan anak. Kalau Rumah Quran kan bicaranya tentang Quran. Kalau Laju bicara tentang parenting, tentang keluarga, ya, tentang ketahanan keluarga gitu ya, belajar jadi ibu. Nah di situ itu kan banyak sekali yang curhat tentang suami saya tuh lemah qawamahnya. Kita bantu. Ketika suami kita nampak lemah qawamahnya, kita yang membantu. Ya, membantu bagaimana agar kepemimpinan suami itu kuat gitu. Posisikanlah, kan kita berbagi peran dalam keluarga itu. Berbagi peran. Ya, ketika dia menjadi suami, posisikan dia sebagai pemimpin kita. Walaupun ibu sudah lebih banyak ngaji, walaupun ibu-ibu sudah lebih fasih baca Qur'annya, namanya suami itu nggak mau Bu, dianggap rendah, dianggap kita yang paling tahu tuh nggak mau suami itu. Harus tahu caranya, harus tahu waktunya, kapan dan bagaimana kita memberitahu suami. Karena dia fitrahnya sebagai pemimpin. Disitulah kita harus memikirkan bagaimana kualitas interaksi istri dan suami. Belajar dari Rasulullah SAW. Belajar dari ibu-ibu kita. Kan ada riwayat-riwayat yang menonjol misalnya tentang Ummu Salamah. Peristiwa di Hudaybiyah itu sangat populer tentang peran Ummu Salamah ketika menasehati Rasulullah SAW. Berarti memang istri-istri Nabi itu luar biasa, mereka memiliki peran-peran yang luar biasa. Ibu tadi kalau kita bicara tentang sirah nabawiyah, ibu melempem lagi nanti. Karena ibu tidak akan punya gambaran bagaimana sedihnya Rasulullah ketika menghadapi umroh peristiwa Hudaybiyah, ya, gagal masuk Mekah, ditahan oleh Quraisy, mereka udah pakai ihram,
udah bawa binatang sembelihan ya, udah jaraknya tinggal sekitar 20 km lagi ke Mekah, tapi digagalkan oleh kaum Quraisy karena arogansi mereka. Berbagai hujah, udah pendekatan, segala macam pendekatan, membuktikan bahwa mereka benar-benar mau umroh bukan mau perang. Tapi kan berakhirnya dengan perjanjian Hudaybiyah. Quraisy mengirimkan Suhail bin Amr untuk akhirnya perjanjian gencatan senjata, tapi tetap nggak bisa masuk Mekah. Akhirnya kan kalau kita udah ihram tapi kita nggak bisa nggak jadi umroh, itu kan kita harus tahallul, harus menyelesaikan kan ihram kita kan. Ya, makanya kan niat itu kan ada dua kan, itu ketika kita umroh itu. Jadi ketika kita terhalang untuk menyempurnakan umroh kita, ya ihramnya kan harus selesai, masa mau terus-terusan ihram. Nah selesainya ihram itu kalau kita tahallul. Nah karena itu selesainya di Hudaybiyah, maka kan Rasulullah harus tahallul di Hudaybiyah. Nah itu sahabat Bu, bayangkan Bu, Rasulullah memerintahkan tahallul dan menyembelih binatang domba-domba yang mereka bawa. Gak ada satu sahabat pun yang mengikuti perintah Rasulullah. Nah, itu gak pernah terjadi. Kan di perang Badar aja ketika ditanya pendapatnya Sa'ad itu ya, katanya, ya Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan kami menyeberang lautan bersamamu, kami akan seberangi lautan. Nah, ini disuruh cukur satu pun sahabat, hatta Abu Bakar, gak ada yang mau motong rambut. Sedih gak Rasulullah? Rasulullah masuk tenda, cerita kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah, kenapa engkau bersedih? Aku memerintahkan mereka untuk mencukur rambut tahallul, gak ada satupun di antara mereka yang kan sedih banget lah, mereka itu udah sekian tahun gak bisa memasuki Mekah, mau umroh gitu ya, itu kan tahun ke-6 ya gitu. Apalagi Umar, cukup keras Umar, ya Rasulullah, bukankah kita ini dalam kebenaran? Ya kita dalam kebenaran, karena kan poin-poin di Hudaybiyah itu sepertinya kan kayak mengalah gitu ya. Tapi terus turun surat Al-Fat. Ibu-ibu, kalau menghubungkan peristiwa Hudaybiyah dengan surat Al-Fat, ibu akan paham. Al-Fat itu adalah betul-betul kemenangan. Di situ udah menjanjikan kemenangan. Itu Fathu Mekah. Itu Bu, tahu sirah itu kita jadi menghayati ayat-ayat itu jadi lebih paham. Nanti surat Al-Fat nggak bisa. Ketika kita membaca surat Al-Hujurat, Al-Fat 48, Al-Hujurat itu 49, kita jadi paham. Hubungkan tuh surat Al-Fat dengan surat Al-Hujurat. Hidup Bu, ayat-ayat Al-Quran tuh hidup. Jadi kita kayak nggak berinteraksi dengan teks, tapi kita berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan peristiwa dan peristiwa. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, laksanakan saja. Kau cukur rambutmu, ya, kau sembelih binatang sembelihanmu, niscaya mereka akan mengikuti. Emosional sekali Bu, kalau ibu tahu ceritanya lah ya, nanti kalau ibu tahu ceritanya sampai di titik itu tuh sangat emosional. Paling emosional adalah Umar bin Khattab. Akhirnya Rasulullah keluar, Rasulullah panggil tukang cukurnya, Rasulullah cukur rambutku. Rasulullah mencukur dengan sedih dan menyembelih. Itu sahabat semuanya saling mencukur sambil menangis. Itu nasihat Ummu Salamah coba. Bukan perempuan biasa yang punya ide luar biasa sampai diabadikan dalam sejarah. Jadi dialog antara Rasulullah dengan istrinya tuh ada dialog ilmiah, ada dialog syariah, ada dialog yang santai gitu ya. Begitu kita sama suami itu. Ada dialog-dialog yang serius yang membahas tentang perkembangan Islam hari ini. Ya. Ada dialog-dialog santai yang bercanda-canda sambil minum teh. Jadi rumah tangga tuh berwarna-warni Bu. Semakin tua semakin berwarna-warni ya, ini ibu-ibu yang sudah usianya di atas 60. Saya 62 Bu. Ya. Semakin tua, semakin lansia, kita harus semakin mewarnai rumah tangga ini. Usia suami saya 74. Coba Bu, kalau nenek-nenek sama kakek-kakek monoton gitu tuh rame ya.
berwarna-warni, mana sepi gitu kan, seringnya berdua. Jadi harus ada dialog yang serius bicara tentang kondisi umat hari ini. Itu serius itu. Dan saya tuh mau tidur tuh cerita umat hari ini tuh. Sampai malam kita cerita tentang kondisi umat hari ini bagaimana. Di zaman Rasulullah bagaimana. Tapi ada juga minum teh sambil serius, sampai santai-santai gitu ya. Jadi berwarna-warni di situ. Karena Rasulullah juga seperti itu, dialog-dialog dengan istri-istrinya. Ada dialog berbau-bau cemburu, ada dialog-dialog luar biasa. Pernah suatu hari pemandangan ketika Rasulullah sedang berselimut dengan Ibunda Aisyah, Ibunda Fatimah masuk. Kata Rasulullah, masuk anakku. Terus Rasulullah nggak merubah posisinya, tetap aja dalam selimut sama Ibunda Aisyah. Apa hajatmu? Ayah, aku mau menyampaikan pesan dari ibu-ibu yang lain tentang sikapmu kepada Ibunda Aisyah. Nah, maksudnya yang lain juga ingin diperlakukan sama gitu. Kata Rasulullah, wahai anakku, apakah engkau menyukai apa yang disukai oleh ayahmu? Ya ayah. Ya. Kalau apa yang ayah sukai, apa engkau juga sukai? Ya. Aku menyukai Aisyah. Kata Bunda Fatimah, sejak saat itu aku gak berani lagi menyampaikan pesan-pesan ibu-ibu itu gitu ya. Dan sahabat pun kan saking mencintai Rasulullah. Ketika punya makanan-makanan istimewa mau menyampaikan kepada Rasulullah, menunggu Rasulullah di gilirannya Aisyah. Kata istri-istri yang lain, aku juga maulah kayak gitu. Ya, jadi adalah warna-warna seperti itu juga lah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tapi jangan salah ya Bu ya. Saya berapa menit lagi nih? Habis ya? Udah jam 11. Ya, habis gak terasa. Dikit lagi lah ya, 3 menit lagi. Jadi, tetapi nanti kita lihat bagaimana peran-peran istri-istri ini sepeninggal Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah itu berperan bukan hanya dari sisi keilmuan. Kalau para ulama itu menggambarkan Ibunda Aisyah itu bukan sekedar madrasah, tapi Aisyah itu sekelas universitas yang melahirkan guru-guru besar. Ibu tahu siapa nama Ibnu Abbas? Ya. Kemudian Abdullah bin Zubair, Sukainah. Ulama-ulama di masa tabi'in itu adalah murid-muridnya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah punya murid lebih dari 100 yang menjadi ulama. Tapi ternyata peran Bunda Aisyah bukan hanya di pendidikan saja. Tapi juga di dunia perpolitikan ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan yang begitu memilukan lah ya kalau kita dengar bagaimana peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang dilakukan oleh para pemberontak, dan pemberontak itu kebanyakan adalah para mu'alaf. Kan waktu itu Bu, Islam sudah meluas ke Persia, ya kan, ke Mesir, ke Romawi gitu ya. Jadi jangan ibu membayangkan Madinah saja pada waktu terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Itu Islam sudah kemana-mana. Itu Bunda Aisyah itu bagaimana mengambil peran. Ketika beliau kan ketika terjadi peristiwa pembunuhan tuh beliau sedang ada di Mekah. Beliau gak langsung pulang ke Madinah, tapi beliau ikut menyelesaikan masalah ini. Pergi ke Basrah untuk menemui Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu menjadi khalifah. Jadi bukan cuma masalah-masalah sosial, bukan cuma masalah-masalah keilmuan, ya. Peran-peran Ibunda Aisyah itu sebagai seorang ibu, ini yang bermasalah ini anak-anakku. Itu nanti kita lihat peran-peran Ibunda Aisyah, peran Ummu Salamah, bahkan Ali menggambarkan. Begini kata Ali, seandainya perempuan boleh dijadikan khalifah, maka Aisyah orangnya. Jadi dusta ya kalau orang-orang Syiah membenturkan Ali dengan Ibunda Aisyah. Ali punya penilaian testimoni yang luar biasa tentang Ibunda Aisyah. Seandainya khalifah itu boleh perempuan, Aisyah yang punya kapasitas itu. Coba Bu, seorang khalifah itu kapasitasnya apa sih? Pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin sosial, pemimpin masyarakat.
menyehatkan, dia harus menjadi imam bagi masyarakat. Itu kapasitas ibu kita. Saya belum bercerita tentang Sofia, ya, yang latar belakangnya beliau adalah anaknya tokoh Yahudi yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Bagaimana hubungan Rasulullah dengan Ibunda Sofia? Saya juga belum cerita tentang Ibunda Habibah, anak mantan musuh Islam Abu Sofyan. Nah, akhirnya masuk Islam juga, ya. Saya juga belum cerita tentang bagaimana pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsh. Yang Zainab sama Rasulullah itu kan ketemu nanti di Abdul Muthalib. Kalau ibunda Zainab binti Jahsh jalurnya ke Abdul Muthalib itu dari ibu. Kalau Rasulullah SAW kan dari ayah gitu ya. Dan yang perlu dicatat, istri Rasulullah semua cantik. Istri Rasulullah itu semua masih muda kecuali Ibunda Saudah. Jadi salah besar kalau dibilang Rasulullah menikahi janda tua, salah. Ya. Ibunda Khadijah itu versi yang paling populer dinikahi Rasulullah di usia 40 tahun, yang paling populer. Tapi jangan salah, ada riwayat yang juga kuat. Versi di mana ibunda, kalau dalam sirah begitu ya, ada perbedaan umur gitu biasa aja Bu. Itu usianya 28 tahun, hanya beda 3 tahun. Bu baru dengar kan? Versi Ibunda Khadijah dinikahi. Sekarang bayangin Bu, setelah menikah dengan Rasulullah, itu melahirkan berapa kali Ibunda Khadijah? Qasim, yang meninggalkan Qasim, Abdullah, ya kan? Ibrahim dari Maria ya. 6 dari Ibunda Khadijah. Ya, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, sama Ruqayyah. Coba bayangkan ibu kalau punya anak kemudian 6. 28 apa 40 tuh yang pas. Ya, tapi itu riwayatnya sahih Bu. Kalau dari sisi riwayat lebih sahih yang 28. Tapi kalau dari sisi popularitas lebih populer dikenalnya itu kan di usia 40 tahun. Jadi istri Rasulullah itu dan semua istri Rasulullah SAW itu adalah wanita-wanita bangsawan. Ibu kalau pelajari satu persatu semua adalah keturunan para bangsawan dan semua cerdas, semua punya kelebihan yang kita sebagai anak-anaknya pantas untuk belajar kepada ibu-ibu kita itu. Saya dari awal membaca flyer, walaupun saya ya biar aja flyernya beredar begitu. Tapi saya sudah pesimis saya bisa memberikan gambaran yang sempurna kepada ibu-ibu dalam waktu 1 kali pertemuan ini. Bukan juga saya berharap ada pertemuan-pertemuan ya, karena nanti kita ketemunya di online aja insya Allah gitu ya. Karena memang tema ini begitu besar, waktu 1 jam sangat tidak cukup untuk kita memberikan gambaran bagaimana romantisnya, harmonisnya, ya saling menguatkannya gitu ya di antara anggota keluarga antara Rasulullah dengan istri-istrinya maupun antara istri-istri yang lainnya ini gitu ya. Adalah mereka keteladanan, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu termasuk kan berarti ayat itu kan berlaku juga untuk bagaimana keluarga Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Pasti sangat kurang penjelasan saya ya untuk mendapatkan gambaran dari ibu-ibu untuk bagaimana sih sebetulnya keluarga Rasulullah SAW itu. Terus terang Bu, saya juga tidak pernah puas untuk belajar sirah, membaca buku sirah. Baca buku sirah itu Bu, ada buku yang sudah saya baca 4 kali, tetap aja kalau ditanya saya harus buka lagi gitu ya. Semakin kita gali kita akan menemukan sisi-sisi yang detail ya terutama tentang kepribadian Rasulullah SAW yang wajib kita ketahui. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.